Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdur Rahman, NIM 2020 12030311035. Nah, pada video kali ini saya akan merangkum materi mata kuliah etika profesi hukum yang dimana saya pelajari dalam satu semester ini. Nah, langsung saja. Adapun pengertian profesi hukum ialah profesi yang mulia, kemudian terhormat, yang dimana bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jadi profesi itu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, di mana ia harus menegakkan hukum, kemudian memberikan keadilan, kemudian mengayomi pendapat masyarakat. Lalu kemudian profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Nah, di sini memiliki dua kata kunci, yang dimana profesi itu berbeda dengan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan itu udah pasti profesi. Nah, dikarenakan profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Nah, di sini profesi yaitu memiliki karakteristik sehingga dia dibedakan dengan pekerjaan, diantaranya memiliki keterampilan, kemudian profesional, lalu pendidikan yang intensif, uji kompetensi, kemudian pelatihan, kemudian lisensi, ekonomi kerja, kemudian kode etik, mengatur diri, serta memberikan layanan publik. Nah, inilah beberapa karakteristik yang dimiliki seorang profesi sehingga dia dibedakan dari seorang pekerja. Nah, kemudian adapun profesi hukum yang ada di Indonesia meliputi contohnya polisi, jaksa, advokat, hakim, notaris, dan lain-lain. Nah, di luar itu semua, setiap profesi hukum di Indonesia memiliki kode etiknya. Nah, setiap profesi hukum pasti berbeda-beda di antara profesi hakim misalnya, atau profesi polisi sendiri. Contohnya kode etik polisi, yang dimana ia harus memiliki yang pertama etika kepribadian, kemudian etika kenegaraan, kemudian kelembagaan, serta dalam hubungan dengan masyarakat. Nah, dikarenakan polisi sendiri yaitu memiliki peran penting terhadap masyarakat, itu dia harus bisa mengayomi serta melindungi masyarakat dan menerima kritik dan saran dari masyarakat sendiri. Selain kode etik polisi, adapun contoh kode etik lainnya seperti seorang hakim. Nah, hakim itu memiliki tugas yang sangat berat di pengadilan, yang dimana ia harus berperilaku adil, kemudian jujur, bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, kemudian menjunjung tinggi harga diri, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Nah, mengapa? Karena hakim itu suatu sosok yang paling penting di ranah hukum, di mana dia harus memberikan keputusan yang mutlak sehingga tidak bisa diganggu-gugat dan lain-lain. Nah, adapun manfaat yang saya dapatkan dari mata kuliah ini selama satu semester, di mana saya jujur saya puas dengan mata kuliah ini, dikarenakan yang pertama, saya tahu apa itu perbedaan profesi dan pekerjaan, kemudian memiliki rasa ingin tahu, maksudnya kayak kita ingin selalu tahu apa sih kode etik dari seorang profesi. Nah, sehingga dari situlah kita mendapatkan suatu ilmu. Oh, jadi tiap profesi itu memiliki kode etik berbeda, dan sehingga ketika seorang profesi itu melanggar kode etiknya tersendiri, nah itu memiliki sanksinya. Nah, disitulah kita sebagai mahasiswa itu harus pintar-pintar memahami, kemudian pintar-pintar melihat kondisi tertentu, dikarenakan kode mata kuliah ini tuh penting di ranah-ranah masyarakat. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan terkait rangkuman materi profesi hukum pada malam hari ini. Saya mohon maaf karena saya
lagi tidak enak badan atau lagi sakit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.